Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3016 Barisan yang Sama. Rakyat. Melihat Dao terlalu tinggi, semua biksu surga terlihat aneh. Melihat orang-orang bangkit, orang-orang pergi. Mereka semua datang untuk melihat kesengsaraan Da Cheng, dan mereka yang melewati kesengsaraan tidak dapat ditemukan, jadi biarkan mereka semua nongkrong di sini. Ledakan. Gemuruh. Orangnya sudah pergi, tapi dentuman itu masih ada, tapi saya tidak tahu dari mana dentuman itu berasal. Mereka tidak tahu, tapi Jining Suang tahu. Permaisuri kehancuran timur telah mengangkat matanya, dia sama pendiamnya dengan dia, dan keadaan pikiran kaisar seperti dia, dan sudut mulutnya berkedut. Ye Chen di keluarganya benar-benar melanggar hukum, dan telah pergi ke dua dunia langit dan dunia bawah untuk menipu kaisar. Dia benar-benar menonton adegan itu, dia tidak menemukan Patriark Dao, tetapi membuat Hades sengsara. Sungguh, perampokan Ye Chen, jika dia tidak menipu beberapa orang, itu tidak akan disebut perampokan surgawi. Jalang, jalang. Kaisar dunia bawah masih mengutuk, wajahnya hitam dan cerah, hati, perut, dan ginjalnya sakit, dan seluruh tubuhnya sakit. Setelah ditipu dua kali, dia juga memiliki ingatan yang panjang dan bersembunyi dalam kehampaan. Itu juga karena dia adalah seorang kaisar, dan juga berkat perlawanannya terhadap pemukulan. Jika itu adalah seorang kaisar biasa, dia mungkin akan dipukuli sampai menjadi abu. Namun, itu juga karena perlawanannya terhadap pemukulan sehingga Ye Chen menipunya. Belajar sedikit. Daozu melirik Kaisar Ming, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan itu mengungkapkan kalimat ini. Engah. Underworld Emperor memuntahkan darah lagi, tidak terluka, tapi marah dia ditipu, tapi Daozu tidak dipalu, merasa tidak seimbang. Ledakan. Gemuruh. Pada saat yang tidak diketahui, Ye Chen kembali ke dunia manusia dan Tai Sang Tian. Ketika dia mendarat, dia tidak dapat berdiri dengan kokoh dan hampir jatuh. Dia benar-benar sengsara, dengan rambut acak-acakan dan genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Setiap jalan berlama-lama dengan cahaya redup, melarutkan esensinya. Memang benar dia bermimpi untuk kembali ke masa lalu untuk melarikan diri, tetapi malapetaka mengikutinya. Seperti bayangan, dia mengikuti kemanapun dia pergi, membuangnya tidak bisa menghilangkannya. Ini adalah malapetaka besarnya, dan dia masih harus melewatinya. Anda tidak bisa bersembunyi, Anda harus bertahan. Batas waktu akan segera datang. Gumam si Chen, dia telah melihat seorang wanita cantik melintasi bencana, dan membandingkannya 2/2, Ye Chen telah melampaui batas waktu itu. Sama dengan tubuh suci, tetapi sedikit berbeda. Di Suan berbisik, Hongyan adalah tubuh suci bawaan, Ye Chen bukan. Mungkin ada perbedaan dalam batas waktu Da Cheng Kalpa dari Mai Seng fisik. Kuat, terlalu kuat. Kata-kata dunia penuh dengan kekaguman, untuk orang-orang suci dari segala usia, dan juga untuk Ye Chen, yang masih hidup dan menendang setelah dikepung begitu lama. Benar saja, pria kejam yang pernah membantai kaisar dan bertarung melawan 9 kaisar puncak saja sebenarnya bukan kedok. Jika ada generasi baru dari tubuh suci, betapa putus asanya itu. Dinasti Zhou Timur Wu Wang berkata, jika dia ingin mencapai kesuksesan besar, dia perlu mencapai 132 tubuh suci, termasuk di Huang dan Ye Chen. Jika satu generasi Ekaristi tidak melawan, ia akan dihancurkan menjadi abu. Ini adalah masalah yang sangat serius. Mungkin, warisan garis keturunan Ekaristi akan dipatahkan oleh Ye Chen. Engah, engah, engah. Di langit, cahaya darah emas lebih menyilaukan dari yang lain, dan setiap Ye Chen berdarah. Batas waktu yang agak lama membuatnya sedikit tak tertahankan, tubuh suci dihancurkan berkali-kali, tulang suci diwarnai dengan darah suci, dan jatuh ke langit, belum lagi para biarawan di surga, bahkan permaisuri dari Wilderness Timur gemetar saat melihatnya. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara gemuruh dimusnahkan. Di langit, tidak ada gerakan pertempuran lagi. 131 tubuh suci telah menetap, dan serangan tidak berlanjut, tetapi tubuh suci berubah menjadi abu terbang setiap inci. Jelas, di suatu tempat batas waktunya adalah akhirnya sampai. Bayuan tertawa, Chen Zan tertawa,
Di Huang tertawa, dan 131 tubuh suci semuanya tertawa. Senyuman seperti itu adalah senyuman yang memuaskan, ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, dan generasi selanjutnya sangat menakjubkan. Ye Chen terhuyung-huyung, menstabilkan sosoknya, dan menundukkan tangannya di depan 131 tubuh suci. Di bawah tatapan semua orang, 131 tubuh suci semuanya berubah menjadi abu terbang. Sudah berakhir. Di Huang dan Hongyan, yang berada di Jalan Taigu, keduanya menunjukkan senyum lelah. Ada perasaan malapetaka, dan ada juga perasaan malapetaka. Bala bantuan, pertempuran hari ini terlalu sulit. Sudah berakhir. Para biarawan surga juga menghela nafas lega. Dua makhluk tertinggi surga, satu kaisar dan satu tubuh suci, stabil. Namun, di langit, Ye Chen tidak bergerak, alisnya sedikit mengernyit. Ji Ningsuang, yang berdiri di langit, tidak bergerak, dan dia sedikit mengernyit, mengerutkan kening pada ketiadaan. Dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga sedikit menyipitkan mata pada saat yang sama. Kesengsaraan Dacheng belum berakhir. Benar, ini belum berakhir, tiga kaisar bisa melihatnya, dan Ye Chen juga bisa merasakannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, yang bergema di sepanjang jalan terlalu tinggi, dan mengejutkan hati dunia. Ada lagi. Terlalu banyak orang yang tercengang dan tetap menatap mata mereka. Ketika Anda melihatnya, Anda dapat melihat bentuk dasar seseorang, diukir inci demi inci di langit, tubuh agung, seperti monumen di akhir zaman, dengan rambut berdarah mengambang, setan mengerikan mengamuk, setiap helainya membawa kehancuran. Sepertinya itu bukan manusia, tapi dewa iblis. Iblis suci. Tiga kaisar surga, bumi, dan manusia semuanya bergumam pelan, dan orang yang memanifestasikannya adalah badan hukum dari iblis suci yang agung. Apalagi masih dalam keadaan batas suksesi darah. Ini, ekspresi para dewa dan manusia agak aneh, dan mereka tidak bisa salah. Ini adalah saluran pertama dari tubuh hukum fisik suci Dacheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Denyut kedua melintasi malapetaka, itu tidak ada hubungannya dengan denyut nadi pertamanya, dan dia memainkan trik. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Boom. Di tengah diskusi, patung kedua dari sihir pencapaian besar memanifestasikan dirinya, penampilannya berbeda dari yang pertama, tetapi bentuknya sama, dengan sifat iblis yang sama, batas warisan darah yang sama, dan bahkan lebih kuat. Ye Chen tetap diam, mengangkat matanya sedikit, dan diam-diam melihat ketiadaan. Sialan, dirusak dengan hukum. Surat wasiat Mingming masih ingin menghancurkannya. Mengenai hal ini, penjelasan yang diberikan oleh dua kaisar, Tianming dan Ming, mungkin berbeda. Anda sangat menentang langit, sehingga para dewa takut, dan malapetaka dari pembuluh darah kedua tidak dapat menghancurkan Anda, jadi Anda datang ke yang pertama. Vena sampai Anda benar-benar hancur. Untuk menghancurkannya, ledakan, 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 ledakan dari langit tidak pernah berhenti. Setelah iblis suci kedua, satu demi satu, iblis suci bermanifestasi satu demi satu. Masing-masing memiliki darah yang mengalir, masing-masing penuh dengan roh jahat, dan masing-masing juga berdarah. 131 patung yang sama, barisan yang sama seperti sebelumnya. Namun, ketika datang ke kekuatan tempur keseluruhan, iblis suci benar-benar menghancurkan tubuh suci, belum lagi hal-hal lain, katakan saja bahwa darah abadi mewarisi batas, cukup bagi orang untuk putus asa. Baris kedua dari yang suci tubuh hampir memusnahkan Ye Chen, belum lagi denyut nadi pertama yang membuka darah dan mengikuti batas. Apakah ini perampokan Ye Chen yang sebenarnya? Terlalu banyak orang bertanya dalam hati, setelah bencana ini berakhir, apakah akan ada lagi di masa depan, dan jika demikian, apa yang harus dilakukan? Ledakan. Gemuruh. Jalannya terlalu tinggi, sekali lagi bergemuruh, memengaruhi langit berbintang, seluruh medan bintang Tianhuang bergetar, paksaan dari 131 iblis suci terhubung dan dihancurkan, setiap cahaya ajaib memantulkan warna hari kiamat. Ye Chen telah menutup matanya dari ketiadaan, melemparkan sihir, dan menyembuhkan tubuh suci sebanyak mungkin. Ini adalah malapetaka yang sebenarnya. Pes, 3 bab hari ini. Tanggal 25 Februari tahun 2020. Karena masalah Kou, pesan semua orang tidak dapat dibalas untuk saat ini, saya sangat menyesal. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3017 Kesengsaraan Setan Suci. Ledakan. Setan suci pertama menghancurkan ketiadaan dengan satu kaki, dan yang pertama menyerang.
Meremehkan penggunaan senjata, dia meninju ketiadaan. Ye Chen tidak menolaknya, dan melarikan diri ke Fei Tian. Setan suci kedua datang, dikorbankan ke lautan darah, Ling Tian menelannya, dan menenggelamkannya. Di dalam, ada kekuatan penghancur Sueji. Dihancurkan menjadi abu. Membuka. Ye Chen menggertakkan giginya, merobek lautan darah, melompat keluar, dan memukul mundur iblis suci ketiga yang menyerang langsung dengan telapak tangannya. Untuk ini, dia juga membayar harganya, dan punggungnya terbelah oleh telapak iblis suci keempat. Saat dia akan melarikan diri, cetakan telapak tangan iblis suci kelima telah menutupinya, membuatnya terhuyung-huyung. Dua tulang dada meleleh di telapak tangan. Pada saat yang sama, yang ketujuh dan iblis suci kedelapan menyerang satu demi satu, satu memegang pisau ajaib, menusuk dari dadanya ke punggungnya. Tangan lainnya membawa pedang peri, menusuk dari punggung ke dadanya. Iblis suci ke-9 mengorbankan rantai jiwa, setan suci ke-10 memanggil Destroyer Thunder, dan setan suci ke-11. Engah, engah, engah. Cahaya darah keemasan, cerah dan menyilaukan, membuat hati dunia melonjak saat melihatnya. Itu hanya gelombang serangan, dan Ye Chen hampir dihancurkan. Baris pertama mendominasi, barisan yang sama, kekuatan tempur keseluruhan benar-benar menghancurkan baris kedua, masing-masing berada dalam keadaan batas warisan darah. Ini saja sudah cukup bagi orang untuk putus asa, sendirian saja sudah cukup, apalagi 131 perkelahian geng hormati. Aku khawatir ini akan menjadi bencana kali ini. Terlalu banyak orang yang bergumam pelan, wajah mereka pucat, dan bahkan permaisuri kehancuran timur tidak dapat menahan gemetar. Wajah kedua kaisar, Tianming dan Ming, cukup jelek. Kesengsaraan besar Ekaristi telah menarik setan suci, apa yang merusak hukum. Ini seperti Raja Suci melintasi malapetaka Raja Suci, tetapi menambahkan malapetaka besar lainnya. Betapa miripnya situasi Ye Chen hari ini, dengan 131 setan suci, semuanya telah membuka batas darah warisan barisan ini jauh melebihi itu mencapai batas yang bisa dipertahankan Ye Chen. Jika tidak ada jadi nirvana, tidak diragukan lagi dia akan mati. Kedua kaisar tidak berbicara, tetapi ekspresi khawatir mereka menjelaskan kalimat ini dengan sangat baik. Engah. Ketika mereka menonton, Ye Chen berdarah lagi, dan hampir terpesona oleh iblis suci ke-9. Dia juga tubuh suci, dan dia juga tubuh suci, tapi dia tidak ada bandingannya dengan binatang buas di seberangnya. Semua orang memiliki batas warisan darah. Sangat tidak seimbang. Reinkarnasi melawan dunia. Segera setelah Ye Chen meminum dentang, dia melemparkan metode reinkarnasi abadi, membentuk pusaran reinkarnasi dengan seluruh tubuh sebagai pusatnya, dan roh-roh jahat yang melonjak semuanya larut dalam reinkarnasi. Metode ini dapat dianggap sebagai metode Ye Chen kartu truf besar. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah itu, saya mendengar suara nyanyian naga, ada 8 setan suci, dan 8 naga surgawi terbuka bersama, 64 naga setan hitam 10.000 zang, 64 naga mengayunkan ekornya, kekuatannya menghancurkan, pusaran reinkarnasi hancur. Yang paling sombong adalah iblis suci pertama dan iblis suci kedua, yang benar-benar merobek pusaran reinkarnasi. Yang satu datang dengan kekuatan reinkarnasi, dan yang lainnya datang dengan kekuatan ruang dan waktu. Kaisar dunia bawah merenung, matanya menyipit menjadi garis, dan dia bisa melihat keanehan iblis suci pertama dan kedua. Yang satu adalah Kaisar Sa, dan yang lainnya adalah Hari Sisa. Mengapa? Apakah kamu mengenalinya? Aku telah melihat foto mereka berdua, dan mereka berdua berpartisipasi dalam pertempuran di surga kuno. Kata Daozu dengan santai. Berbalik. Tunjukkan padaku. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, nadanya tidak terlalu menyenangkan, dan dia yakin bahwa gambar itu diturunkan oleh permaisuri Tianting kuno, yang sangat tidak adil. Hongjun menjaga surga, dan saya menjaga dunia bawah. Mereka semua adalah kaisar, jadi mengapa hanya menunjukkannya kepadanya dan bukan saya? Daozu sepertinya bisa membaca kata-katanya yang tulus. Hanya karena dia bisa membacanya, cara Daozu memandangnya menjadi sedikit miring. Cukup memiliki edisi kolektor, layar apa yang harus dilihat? Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia manusia terlalu surgawi untuk meledak. Ye Chen membuka tubuh Tuan, dan 131 tubuh suci juga membuka tubuh Tuan, sudah hidup, tapi kali ini bahkan lebih hidup. 131 tubuh suci 32 raksasa. Namun, dalam waktu 3 saat sebelum dan sesudah, tubuh mendominasi Ye Chen tiba-tiba runtuh.
Hal yang sama adalah tubuh Tuan Iblis Suci lebih kuat dari tubuh suci, dan Ye Chen tidak tahan barisan perkelahian geng. Masuk. Ye Chen mendengus dingin, dan bermimpi kembali selama berabad-abad, dan menghilang dalam sekejap, bersama dengan sekelompok setan suci. Langit berbintang yang bergetar tiba-tiba menjadi tenang, dan tidak ada seorang pun di langit. Ye Chen mengubah tanah, dan Tian Jie sendiri mengubah tanah, meskipun orang-orangnya sudah pergi, suara gemuruh masih ada. Kemana kamu pergi lagi? Kerumunan mencoba yang terbaik untuk melihat Chang Miao, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan sumber ledakan itu. Hal yang sama berlaku untuk Jining Xuang, melihat dua dunia surga dan neraka. Namun, saya tidak pernah menemukannya. Saya melihat lubang hitam di luar angkasa, tetapi saya juga tidak dapat menemukannya. Lalu, hanya ada satu kemungkinan, turbulensi ruang-waktu. Itu benar, itu adalah aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Impian Ye Chen untuk kembali ke masa lalu tampaknya lebih mendominasi. Dengan kekuatan ruang dan waktu, dia benar-benar memasuki aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Banyak. Tujuannya, diketahui oleh tiga kaisar surga, bumi dan manusia, ingin mengganggu kesengsaraan surgawi dengan aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Sayang sekali itu tidak berguna, ini adalah bencana besar, mirip dengan bencana kaisar, dan aliran ruang dan waktu yang bergolak tidak dapat diganggu. Memang, semua iblis suci dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak hidup dan menendang. Di sisi lain, Ye Chen, seharusnya sengsara sebagaimana mestinya, dia mengabaikan turbulensi, dan iblis suci melakukan hal yang sama. Ledakan. Selusin saat kemudian, dia kembali lagi, dia tidak bisa berdiri kokoh di tanah, dan hampir jatuh. Melihatnya sekarang, tidak ada bentuk manusia. Cahaya suram yang memantulkan Sueji adalah niat membunuh dan sebuah kekuatan destruktif, bahkan pemulihan jalan suci dan banyak rahasia pemulihan hanya untuk ditampilkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, 131 setan suci muncul bersamaan, dan banyak dari mereka membentuk segel, menggunakan formula segel yang sama. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kemudian, saya melihat pilar tembaga hitam pekat muncul dari tanah, dan setiap pilar tembaga diukir dengan pola suci hitam legam. Rantai teratur terbang seperti ular berenang, menghubungkan banyak pilar tembaga, dan di langit, sekelompok pilar tembaga berkumpul bersama kandang besar. Melihat sangkar, apakah itu leluhur Tao atau kaisar dunia bawah, mereka semua mengerutkan mata indah mereka. Kandang itu bukan kandang biasa. Kandang itu bisa menjebak kaisar sampai mati. Ada banyak kaisar di surga kuno yang terjebak oleh kandang. Kedua kaisar telah melihat pemandangan itu. Dibunuh menjadi abu. Ye Chen mendengus dingin, meninju alam semesta dengan pukulan. Sangat disayangkan bahwa meskipun pukulannya mendominasi dan dapat menembus alam semesta, dia tidak dapat memecahkan sangkar. Hanya dengan satu nafas, banyak darahnya tertelan. Tidak hanya itu, tubuh suci runtuh sedikit demi sedikit, dan roh primordial Dao Suci tidak dapat menahan kematian yang mengerikan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Lebih banyak segel iblis suci, lebih banyak pilar tembaga yang muncul dari tanah, setiap kali ada satu lagi, kekuatan penghancur sangkar akan semakin kuat, belum lagi Jining Xuang, bahkan hati Daozu dan Mingdi setengah dingin, lalu sangkar buruk. Ye Chen tahu yang terbaik, siapa tahu siapa yang menjijikkan. Di dalam sangkar, banyak kaisar dan makhluk abadi yang tidak berguna, atau dengan kata lain, semuanya telah menjadi hiasan. Ye Chen mengertakkan gigi, dan ada lebih banyak kegilaan di matanya. Pada saat itu, dia berubah menjadi Dao, naga emas Tao, melompat keluar dari sangkar iblis suci, menjebak tubuhnya, dan dapat membuat sihir abadi ikut bermain, tetapi tidak dapat menahan daunnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga bergema dan sering bergema. Satu adalah iblis suci, yang lain berubah menjadi bentuk naga. Mereka adalah naga Tao hitam. Mereka mengejar dan membunuh Ye Chen dan memasuki Chang Miao. 132 naga bertarung jalan mereka menuju ketiadaan. Dapat dilihat bahwa Chang Miao yang hitam pekat, kekosongan yang redup, dan daolong emas yang dikepung oleh daolong hitam sangat menarik perhatian, hanya saja dia memiliki naga emas di salah satu ujungnya, jadi sulit untuk tidak menarik perhatian. Semakin mencolok, semakin cepat jantung orang berdetak, dan semakin jelas mereka bisa melihat, mereka akan tahu betapa menyedihkannya Ye Chen. Pada saat ini, tangan di lengan kedua kaisar, Tianming dan Ming, terkepal putih.
menjelma ke dalam Taoisme, meskipun krisisnya rusak, tetapi jalan itu tidak diambil dengan santai. Periode itu berbahaya, dan selalu disertai dengan itu. Bahkan jejak kasih sayang dapat terkubur dalam abu. Ini adalah pertaruhan. Tidak ada yang akan melakukannya menjelma dan menjadi Taoisme, karena sangat mungkin untuk berubah menjadi Tao, yaitu jalan yang tidak bisa kembali, jenis orang mati yang tidak bisa mati lagi. Mereka mengerti, Ye Chen juga mengerti, mereka semua dipaksa, jika mereka tidak tercerahkan, mereka akan mati lebih cepat. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara megah nyanyian naga bergema di langit, dan menyebar ke surga dan dunia bawah. Ada terlalu banyak keluarga peri dan terlalu banyak raja hantu yang melihat ke atas. Saya tidak tahu dari mana nyanyian naga itu berasal, dan saya tidak tahu apa arti suara itu. Hatiku bergetar saat mendengarnya. Setan suci tidak mempraktikkan Taoisme. Senzi Sun Moon bergumam pelan, matanya hampir menyipit. Dalam hal barisan, ada 131 setan suci, dan ada juga 131 naga Tao hitam. Namun, dalam hal ukuran, tidak ada naga Tao hitam dan hitam yang dapat dibandingkan dengan naga emas Tao Ye Chen. Bakat Ye Chen melawan langit, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taoisme, tetapi keduanya berada pada level yang sama. Perbedaan ini terlalu banyak, ini bukan level sama sekali. Atas tebakannya, kedua kaisar, Tianming dan Ming, dapat memberikan jawaban yang akurat. Bukan karena setan suci tidak mempraktikkan Taoisme, tetapi cara kemajuan mereka, Taoisme bukanlah yang terpenting, dan hal yang sama juga berlaku untuk setan surgawi dan setan jahat. Ini juga salah satu dari banyak perbedaan antara mereka dan surga. Dapat dikatakan bahwa pemahaman Dao, kaisar iblis surgawi, kaisar jahat, dan kaisar iblis suci dari tingkat dan alam yang sama jauh lebih rendah daripada orang-orang di surga. Adapun iblis suci, itu lebih kuat dari tubuh suci, tidak diragukan lagi. Tapi ada satu hal, tubuh suci lebih kuat dari iblis suci, dan itu adalah Tao, yang tidak didasarkan pada Taoisme. Di ranah Tao, iblis suci jauh lebih rendah dari tubuh suci. Ukuran tubuh dua naga Dao tidak berbanding lurus, dan itu sama sekali tidak terduga di antara. Ada alasan perbedaan ini, terkait dengan asal-usul mereka yang sebenarnya. Mengaum. Diiringi oleh nyanyian naga, Daolong emas Ye Chen jatuh dari ketiadaan. Sebelumnya, inkarnasi menjadi Tao. Sekarang, dia telah berubah menjadi Dao dewasa lagi, dan tubuh sucinya sangat rusak hingga hampir meledak, Daolongda tidak berguna, dan lawan memiliki terlalu banyak naga. Sekarang, hati kedua kaisar, Tianming dan Ming, benar-benar dingin saat ini. Bahkan hati kaisar menjadi dingin, apalagi langit dan manusia, semuanya pucat dan tidak berdarah. Jika kamu juga membuka batas yang melanjutkan darah, mungkin kamu bisa membalikkannya. Zhou Wuwang Timur bergumam pada dirinya sendiri, matanya merah, penuh harapan. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen, yang telah berubah menjadi orang dewasa Dao, berubah menjadi seorang Daolong lagi, berputar-putar, langsung ke langit. Tindakannya dengan jelas menyampaikan sebuah kata, jika Anda tidak bertarung dengan baik, teruskan. Kali ini, tubuh Daolong dia ditutupi dengan lapisan kekuatan yang menakutkan, tetapi mata naganya lebih seperti dua lubang hitam, dan selokan darah di sekujur tubuhnya langsung pulih, dan tubuhnya yang rusak langsung dibentuk kembali. Bentuk seperti itu membuat mata semua orang berbinar, apalagi itu benar-benar membuka batas suksesi darah. Episode 3018 tiket untuk pulsa pertama. Nyanyian naga Ye Chen terdengar lebih agung, Daolong sudah besar, tapi itu membuka batas suksesi darah, dan sisi dominannya bocor. Mengaum, mengaum, mengaum. 131 naga hitam Tao dari iblis suci baru saja berubah menjadi bentuk manusia, dan karena Ye Chen, dia memasuki kembali keadaan naga, Ye Chen langsung pergi ke Jiuxiao, dan mereka mengejarnya ke Jiuxiao. Perang yang menghancurkan dunia telah dimulai sekali lagi. Ledakan, gemuruh. Langit terlalu kacau, tidak hanya ruang yang kacau, tetapi hukum juga kacau, ada bintang yang muncul dan meledak, dan matahari berubah menjadi runtuh seketika, di tengah kilat dan guntur, penglihatan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya dilakukan, dan cahaya kiamat dipantulkan. Buka mulutmu, mudah digunakan. Sun Mun Senzi menatap ke langit, dan mengambil waktu sejenak untuk melirik Raja Wu dari dinasti Zhou Timur. Dia yang menyelamatkan muka. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menarik napas dalam-dalam, dan dia berbicara dengan sungguh-sungguh, dengan gaya yang kuat, dan dia menjadi lebih baik.
Aku lupa, namanya Ye Chen. Dibandingkan dengan orang biasa, tubuh tegang Kaisar Dunia Bawah menjadi rileks, matanya tidak lagi khawatir, dia mengeluarkan pipa entah dari mana, mengisinya dengan tembakau parut, dan menghisapnya. Dia berkata, mengelilinginya oleh kabut asap, seolah-olah dia sedang mengembangkan keabadian. Sikap Daozu mirip dengan itu. Benar, jalang itu bernama Ye Chen, siapapun yang mati tidak akan pernah mati, dia dilahirkan untuk menjadi takdir Xiao Qiang. Pergi. Para senior Zutian melolong, membungkus junior mereka sendiri, dan melarikan diri jauh. Pertempuran hebat itu terlalu keras, darah suci mengalir turun seperti hujan, membentuk petir, masing-masing dengan kekuatan kehancuran, langit berbintang terbelah, langit berbintang hancur dan runtuh, sekuat Shiken dan Dixuan, tidak juga berani memaksakan diri menanggungnya, karena pertarungan di langit terlalu sengit. Engah, engah, engah. Didukung oleh batas Sueji, Ye Chen juga yang dipalu, siapapun yang membuat pihak lain lebih banyak, tidak akan mati, mengejar Ye Chen sepanjang jalan untuk bertarung, bahkan Ye Chen, sang penguasa, tidak berani berjuang keras. Ada batas warisan darah, jadi itu 131. Ini adalah cara yang tepat untuk bertahan dalam batas waktu dalam kegelapan. Mengaum, mengaum, mengaum. Diiringi dengan nyanyian naga, 132 naga raksasa semuanya kembali ke wujud manusia. Pada saat itu, mata dunia semuanya cerah, dan setiap pasang mata bersinar terang. Pantas saja mereka seperti ini, hanya karena 131 setan suci telah menghilang dari batas warisan darah. Tapi Ye Chen masih dalam keadaan keabadian. Dalam pertempuran besar, ada jeda 3 atau 2 saat. Setan suci tidak menyerang, dan Ye Chen di sisi berlawanan memutar lehernya dengan keras. Dia telah melarikan diri sejak awal pertarungan. Untuk beberapa saat, dia tidak bisa memberitahu Qing, Tenggara, Barat Laut, dan untuk beberapa saat, itu hampir terkubur seluruhnya, dan terpaksa menjadi gila lebih dari sekali. Kali ini berbeda, bentuk kedua belah pihak telah ditukar, dia memiliki batas warisan darah, pihak lain telah pergi, Feng Shui telah berubah, dan jika dia abadi, maka malapetaka ini harus dimainkan secara berbeda. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, dia mengubah tongkat Dao legendaris, diberkati dengan kekuatan reinkarnasi, kekuatan ruang dan waktu, kekuatan ruang, kekuatan waktu, kekuatan pewarisan darah, kekuatan asal. Beberapa kekuatan berkumpul, tongkat itu berdengung, dan bahkan tangannya gemetar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Orang tua itu menghitung, Ekaristi akan menunjukkan kekuatannya. Seorang lelaki tua mengelus janggutnya dan mengatakan sesuatu yang bermakna. Saya khawatir ini agak sulit. Bahkan jika tidak ada darah untuk mewarisi batas, ada 131 setan suci di sisi yang berlawanan. 131 pilihan, barisan masih benar-benar ditekan. Sulit dikatakan, kekuatan tubuh suci, itu masih semakin kuat. Banyak orang menyela, tetapi tubuh mereka masih tegang. Apakah kamu memperhatikan bahwa batas suksesi darah Ye Chen kali ini sedikit berbeda dari masa lalu? Yah, aku merasa ini jauh lebih baik. Dunia banyak bicara, generasi muda mengobrol, dan generasi yang lebih tua sedikit menyipitkan mata. Sikap tiga kaisar surga, bumi dan manusia juga sangat berarti. Seperti yang dikatakan para biksu dari surga, batas suksesi darah Ye Chen yang dibuka kali ini memang berbeda dari masa lalu, kekuatannya lebih murni, dan ada semacam berkah kekuatan ilahi dalam kegelapan, yang membuat Ye Chen lebih jahat dan mendominasi. Ledakan. Di tengah diskusi, iblis suci ke-9 menyerang lebih dulu, menghancurkan ketiadaan dengan satu langkah, dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Bersenandung. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, dan iblis mengerikan itu mengamuk, dan dia mengayunkan tongkat di tangannya dengan keras. Engah. Cahaya hitam dan redup tiba-tiba muncul, dan pikiran para penonton menjadi kabur untuk sementara waktu. Gambar itu bahkan lebih mengejutkan dari yang dibayangkan, iblis suci ke-9 diterbangkan oleh Ye Chen dengan satu pukulan. Ledakan, ledakan, engah. Sebelum para penonton bisa melupakan mereka, suara-suara itu sering terdengar. Kaisar ke-10 dari Dacu menunjukkan kekuatan gaibnya, dan dia benar-benar menghancurkan langit. Memegang tongkat daunnya, dia mengamuk dan menghancurkan secara acak, tanpa aturan sama sekali. Setiap kali tongkat diayunkan, akan ada yang suci ledakan ajaib. Gudong. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menelan ludah mereka, itu adalah iblis suci.
Setan suci pada tingkat yang sama dengan Ye Chen begitu mendominasi sebelumnya, tetapi sekarang mereka sangat rapuh kecuali beberapa setan suci, tampaknya tidak ada yang bisa memegang tongkat Ye Chen. Adegan di langit agak melanggar hukum. Tampaknya tanpa batas warisan darah, iblis suci benar-benar jauh lebih lemah, satu demi satu, mereka menyerbu, dan satu demi satu dipukul dengan tongkat, atau diputar ke samping, atau tubuh suci meledak, tidak ada yang paling memalukan, hanya lebih memalukan. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena pertempuran, suara gemuruh menjadi semakin kuat. Ye Chen dihantam dengan keras, dan 131 iblis suci dihantam lebih parah lagi. Ye Chen tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan 131 iblis suci juga tidak bisa berdiri dengan stabil. Gaya permainannya adalah interpretasi yang bagus tentang apa artinya melukai 1000 musuh dan melukai diri sendiri 800. Didukung oleh Sueji Boundary, dia benar-benar gila, acak-acakan, bermandikan darah, tidak berdaya, beberapa hanya menyerang dan menyerang, kemanapun dia pergi, dia seperti dewa perang, dan dia seperti orang gila dewa iblis, setiap pori di tubuh-tubuh suci, menelan kekuatan Sueji, seolah membakarnya menjadi nyala api. Itu juga karena orang suci dan iblis hanyalah tubuh hukum. Jika mereka bijaksana, jika mereka dapat berbicara, mereka pasti akan memarahi ibu mereka. Ini bukan perang besar, tetapi ini adalah malapetaka. Engah. Ketika cahaya darah tiba-tiba muncul, separuh tubuh Ye Chen meledak, yang mengejutkan hati dunia. Sama seperti itu, orang itu menutup mata, hanya setengah dari tubuh sucinya yang tersisa, hanya satu tangan yang tersisa, dan dia masih mengayunkan tongkat taonya ke seluruh langit, satu tongkat demi satu, setiap tongkat lebih mendominasi daripada yang lain. Sambil membentuk kembali tubuh fisiknya, bertarung melawan iblis suci. Di bawah, tidak ada lagi kata-kata, dan semua penonton menatap lurus ke pertempuran. Ini sangat aneh. Kesengsaraan surgawi. Keadaan pikiran Seon seperti Kaisar Suan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Aneh adalah penggunaan kata yang bagus. Kecuali 3 kaisar, sebagian besar penonton merasakan hal ini. Seperti malapetaka semacam ini, siapapun yang selamat dari malapetaka tidak melarikan diri ke seluruh langit untuk bertahan dalam batas waktu tertentu dalam kegelapan. Yang ini bagus, satu pilih 131, dengan bagian depan yang tangguh. Aku malu untuk iblis suci. Kaisar kera kecil menggaruk bulu monyet, matanya yang berapi-api bersinar terang, perampok yang melintasi malapetaka bukan lagi putra ketujuh dari keluarganya, tetapi orang gila total, didukung oleh batas penerus darah, orang yang mengalahkannya adalah bernama Baju Ewu Shuang. Ye Chen lebih kuat, tetapi iblis suci lebih lemah. Ji Ning Suang, berdiri dalam ketiadaan, bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, melihatnya dengan lebih jelas, karena batas suksesi darah telah hilang, setiap penyihir suci ada di tubuhnya, dan kekuatannya secara bertahap menurun. Yang menarik adalah semakin lemah momentum iblis suci, semakin kuat momentum Ye Chen. Ini adalah proses pasang surut, bagaimana iblis suci bisa begitu rapuh, karena kekuatan tempur mereka menurun. Tapi kekuatan tempur Ye Chen terus tumbuh. Oleh karena itu, sejak Ye Chen membuka batas warisan darah, sulit bagi iblis suci untuk memiliki kesempatan untuk kembali. Kecuali iblis suci dapat membuka kembali batas suksesi darah, maka kekuatan yang hilang dapat dihidupkan kembali. Bencana dari baris pertama benar-benar tidak dapat diprediksi. Underworld Emperor tersenyum, aku tidak tahu apakah itu cibiran, atau senyuman puas. Cibiran itu untuk dewa yang kejam, dan kepuasan itu untuk Ye Chen. Tapi lagi pula, itu adalah jadi nirwana, yang tiba-tiba mengubah dunia. Dia tidak bisa memahami perubahan aneh dalam bencana ini. Dia tidak dapat memahaminya, dan Daozu juga tidak dapat memahaminya, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat bencana seperti itu. Mungkin karena penghalang antara langit dan bumi, kedua kaisar tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Setelah sekian lama, mata indah permaisuri kehancuran timur menjadi lebih dalam, dia berada di surga, dia berada di alam liar, tanpa penghalang untuk mengisolasinya, dia menemukan petunjuk secara tidak sengaja. Daripada mengatakan bahwa jika iblis suci lebih lemah, Ye Chen akan lebih kuat. Lebih baik mengatakan bahwa semacam kekuatan yang hilang oleh iblis suci ditambahkan ke Ye Chen, dan setiap poin yang hilang akan ditambahkan. Semakin banyak mereka kalah, Ye Chen akan semakin kuat. Semakin banyak Anda menambahkan. Ledakan, ledakan, ledakan.
Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen bertarung lebih realistis dan lebih mendominasi, satu per satu. Dibandingkan dengan dia, iblis suci semakin lemah dan semakin lemah. Pada saat ini, belum lagi 3 kaisar surga, bumi dan manusia, bahkan para biksu yang menyaksikan pertempuran telah melihat sesuatu yang aneh. Saya tidak tahu kapan bank itu dimusnahkan. Jalannya terlalu tinggi di langit, tidak ada lagi dentuman, iblis suci telah berhenti, masing-masing dan setiap tubuh suci tidak lengkap, dan belum dibentuk kembali, dan semuanya berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit. Chen. Di tengah, Ye Chen terhuyung-huyung dan berdiri diam, memegang tongkat dao yang patah. Pada titik ini, darahnya terus menghilang perlahan setelah batasnya. Tubuh suci berlumuran darah, dan mata yang sedikit kasar menjadi lebih jernih. Ditemani oleh angin berdarah, para iblis suci dimusnahkan satu per satu. Sebelum mereka pergi, mereka semua memiliki sedikit kewarasan. Mereka menatap mata Ye Chen, tidak menghibur, tetapi ganas dan suram. Ada begitu banyak dari mereka, dan ada depresi di mata mereka. Apa-apaan, begitu banyak orang, mereka tidak membunuh mereka miliknya. Apakah akan ada bencana lain? Orang-orang di dunia melihat ke atas dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, jadi ayo kita lakukan. Jangan datang lagi, sejauh ini pahala dan kebajikan sudah selesai. Jangan bicara. Dewa Putra Sun Moon melirik Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, membuka mulutnya terlalu banyak, dan tutup mulut. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur juga berkata, hanya bersenandung sedikit, dia sudah kaget sekali, dan dia tidak ingin menonton adegan ini untuk kedua kalinya. Sudah selesai. Ji Ningsuang tersenyum lembut, pandangan kaisar cukup tinggi, dan terlihat bahwa malapetaka telah berlalu. Meskipun kata-katanya ringan, semua orang di dunia dapat mendengarnya, dan hatinya yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah, kaisar mengatakannya, jadi itu benar. Ledakan. Gemuruh. Langit berdengung, dan suara dentuman terdengar konstan, semua karena paksaan Ye Chen. Setelah selamat dari malapetaka, ia telah menjadi tubuh suci Dacheng sejati, seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan diselimuti senja, bersinar terang, seperti putaran matahari yang terik, bersinar di seluruh dunia, penglihatan kuno sering terwujud, dan penglihatan dunia yang kacau juga lebih kuat dari yang lain. Sebelumnya, Dao Tianyin yang lebih spiritual dan misterius bergema di langit, dan dia lebih seperti dewa. Ye Chen tidak turun, dan menutup matanya sedikit, seperti patung, berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Dunia bingung. Pada saat berikutnya, mata Ye Chen terbuka, awalnya mata yang dalam, berubah menjadi 2 lubang hitam lagi, dan rambut panjang hitam dan putih juga berubah menjadi merah tua, dan ada lebih banyak iblis yang berguling di sekelilingnya, dan darah meluap dari lukanya, juga menjadi hitam. Buka batas suksesi darah lagi. Itu melawan langit, buka batas suksesi darah 2 kali sehari. Belum tentu. Saya merasa bahwa Ekaristi dapat dengan bebas mengontrol batas suksesi darah. Jangan membuat masalah, itu suci. Eksklusif untuk iblis. Di tengah diskusi, darah Ye Chen mengikuti batas dan tersebar lagi. Sesaat kemudian, dia melaju lagi, yang mengejutkan terlalu banyak orang untuk diam. Permaisuri dari Wilderness Timur sedikit mengernyit, tapi dia juga terkejut. Underworld Emperor dan Daozu saling memandang, lalu menatap Ye Chen bersama, keduanya mengelus janggut mereka, mata mereka dalam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, hanya menonton trik Ye Chen Fang. Yang disebut juggling adalah menunjukkan batas penerus darahnya, terbuka sebentar, menghilang sebentar, memudar sebentar, dan masuk kembali sebentar, bola-balik antara keadaan normal dan keadaan batas. Darah penerus. Pada saat ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, dan bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Ye Chen dapat membuka batas darah sesuka hati. Itu sebabnya mereka terkejut dan ngeri. Betapa sulitnya bagi orang biasa untuk membuka batas-batas suksesi darah 1 kali, bahkan jika dia lebih kuat dari puncak Zundi, dia mungkin tidak dapat membukanya sekali sampai dia mati. Tapi Ye Chen benar-benar mengendalikan batas penerus darah, keabadian, itu adalah gantung tingkat dewa. Itu cukup melawan langit itu sendiri, dan jika Anda datang ke gantung tingkat dewa ini, bukankah itu gila? Bencana, kekayaan. Kaisar Ming menghela nafas, dan Daozu juga tertawa bahagia. Katakan saja. Denyut nadi kedua melintasi malapetaka, tetapi denyut nadi pertama bergegas untuk ikut bersenang-senang, tetapi kegembiraan ini tidak sia-sia, ada tiket, dan tiket ini adalah batas warisan darah,
Ye Chen selamat, darah setelah batas, itu adalah jarahan dalam kegelapan. Kamu tidak memainkan kartu ini dengan baik. Untuk sesaat, kedua kaisar menatap Misty, tidak tahu dengan siapa mereka berbicara, tetapi nadanya sedikit sombong. Dewa Ye Chen bencana jelas telah berlalu, tetapi Anda harus campur tangan. Ini tidak apa-apa, alih-alih membunuh Ye Chen, dia memberinya kesempatan untuk membuat tubuh suci yang sudah melawan langit, dan membuatnya semakin melawan langit. Dunia manusia terlalu surgawi, Ye Chen tidak lagi menyulap. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum entah kenapa. Semakin dia tersenyum, semakin bahagia dia. Dialah yang melintasi malapetaka, dia yang paling tahu. Ketika dia meledakkan iblis suci sebelumnya, dia memiliki kesadaran tertentu bahwa iblis non-suci tidak sebaik dia. Itu karena kekuatannya meningkat, dan iblis suci yang terus melemah. Selama waktu itu, adalah aliran kekuatan yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Dia tahu bahwa kekuatan itu berasal dari 131 iblis suci. Ketika malapetaka berakhir, kekuatan itu menghilang, atau dengan kata lain, mengembun menjadi batas warisan darah. Dia dapat dengan bebas membuka batas penerus darah, dan dia juga memiliki gantungan tingkat dewa yang eksklusif untuk iblis suci. Secara alami, batas warisan darah ini bukan untuk apa-apa, itu adalah biaya menghabiskan umur, terlebih lagi, ia mengkonsumsi lebih banyak setiap kali, yang merupakan alasan yang sama seperti ketika Xian Lunyan melemparkan Amaterasu saat itu. Berbicara tentang Zhou Yuan, pada langkah ini, dia tidak berdiri cukup kuat. Dia kehilangan darahnya dan terus membatasi rambutnya, tetapi rambutnya benar-benar putih. Dia bisa dengan jelas merasakan berlalunya umurnya. Dia tidak tertawa lagi, dan dia tidak bisa tertawa lagi. Dia mengambil tas penyimpanan dan mengambil pil penopang hidup satu per satu. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 26 Februari tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3019 Pintu Ekaristi. Langit sepi, dan ada kedamaian dan keheningan, dan semua orang di dunia memandang ke langit. Setelah melewati kesengsaraan Dacheng, Ekaristi di masa lalu dinasti pada dasarnya hampir mati. Ye Chen, yang masih hidup dan menendang, harus menjadi yang pertama. Seperti Ye Chen, yang memiliki umur pendek, mungkin yang pertama, dan rambutnya putih semua. Mampu membuka batas suksesi darah sesuka hati mengejutkan semua orang di dunia. Dan membuka darah untuk mengikuti batas adalah dengan mengorbankan umur panjang, dan 3 alam juga tidak terduga. Ekspresi Ye Chen tidak terlalu tampan. Sebaliknya, dia menelan banyak pil yang memperpanjang hidup, dan umur yang bisa dia isi ulang juga terbatas, karena dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran dan mengorbankan terlalu banyak umur di sepanjang jalan. Sekarang, bahkan jika dia telah meminum pilnya, sisanya hanya berumur 1000 tahun. Tubuh suci terkuat dan paling menakjubkan dalam sejarah mungkin juga merupakan tubuh suci dengan umur terpendek. Kalimat ini adalah makna yang terkandung di mata kedua kaisar, Tianming dan Ming. Setelah menelan pil terakhir, Ye Chen mengangkat matanya sedikit, menatap Chang Miao dengan tenang. Aksi itu berlangsung selama 3 hari. Dia melihat ke atas, dan semua orang mengangkat kepala mereka dan mengikuti mata Ye Chen untuk melihat. Namun, mereka tidak melihat apa-apa, dan mereka tidak tahu apa yang dilihat Ye Chen. Butuh 3 hari untuk melihatnya, dan dia masih menyaksikan. Begitu terpesona. Aku tidak mengerti visi tertinggi. Kata si Chen dengan santai, mengelus janggutnya, melirik Ye Chen, dan juga ke Jining Suang. Permaisuri Wilderness Timur juga tidak bergerak, sama seperti Ye Chen, dia melihat ke atas dengan tenang. Di era ini, tidak ada yang mengenal Ye Chen lebih baik darinya, seolah-olah dia tahu apa yang sedang ditonton Ye Chen. Dia tahu, tetapi kedua kaisar, Tianming dan Ming, tidak tahu. Mereka berdua memegang tangan mereka, dan mereka berdua menonton. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang, dan Ye Chen masih berdiri dengan tenang di jalan Taisangtian, dengan rambut putih berkibar dan pakaian berkibar, seperti makhluk abadi yang diasingkan, tidak ternoda oleh debu, dengan rasa perubahan yang kuat, seolah berdiri di akhir tahun akhir. Terlalu banyak orang memandangnya dan merasa semakin tua, bukan karena mentalitasnya, tetapi karena mentalitasnya. Itu harus menjadi representasi konsepsi artistik. Apa yang kamu lihat? Tubuh pertempuran yang berapi-api di sudut kerumunan bergumam dengan suara rendah, memandang berkeliling ke arah orang-orang di sampingnya. Zhang Zifan menggelengkan kepalanya,
Tubuh abadi Zifu dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Bahkan dua kaisar Tianming dan Ming tidak tahu apa yang dilihat Ye Chen, apalagi dia, tindakan tubuh suci benar-benar tidak bisa dipahami. Semakin mempesona. Senzi Sun Moon menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, dan turun setelah melewati kesengsaraan besar. Masih menempel di sana, biarkan semua makhluk menghargai penampilan ilahi Anda yang tak tertandingi, sebenarnya tidak perlu menghargainya, itu sudah terukir di jiwa. Ekaristi tidak bisa melihat harta karun. Kurasa tidak, pada levelnya, harta apapun bisa masuk ke mata dharmanya. Dibandingkan dengan ini, dia lebih andal dalam pencerahan. Orang-orang di dunia banyak bicara, dan tidak berani berbicara terlalu keras, mereka hanya berbisik, karena takut mengganggu Ye Chen. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Ini hari ke-9, sejak akhir kesengsaraan Da Cheng, Ye Chen telah berdiri di langit selama 9 hari, dan dia juga menyaksikan Chang Miao selama 9 hari, dan makhluk surgawi yang penasaran mengikutinya selama 9 hari. Tidak tahu Ye Chen apa yang kamu lihat. Pada hari ke-10, saya melihat Ye Chen berubah. Perubahan yang disebut datang dari mata Ye Chen, ada 2 garis darah yang mengalir keluar dari sudut mata. Pada adegan itu, orang-orang yang melihatnya mengerutkan kening. Ye Chen masih tidak bergerak, matanya menyipit perlahan, dan dia mencoba yang terbaik untuk mendorong lapisan awan dan kabut dalam kegelapan, ingin melihat sumber yang paling asli di kedalaman yang tertutup awan dan kabut, adalah sebuah pintu yang tersembunyi, dan sebuah pintu yang menjulang ke langit dan terbuka, pintu yang tampaknya tersembunyi. Gerbang Kaisar. Untuk pertama kalinya dalam 10 hari, dia membuka matanya, bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada yang bisa mendengarnya. Benar, dia melihat gerbang jalan Kaisar. Sayang sekali pintunya sangat jauh bahkan jika Anda kehabisan penglihatan, Anda hanya bisa melihatnya secara samar. Dia yakin bahwa jika dia membuang darah dari tubuh suci kuno pada saat ini, maka Sekte Dao Kaisar pasti akan menjadi lebih jelas. Tentu saja, dia tidak berniat melakukan itu. Dalam sejarah surga, garis keturunan manapun memiliki kualifikasi untuk membuktikan Tao, tetapi tubuh suci tidak, dan tidak ada preseden untuk menjadi seorang kaisar. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan dia tidak mematuhi perintah. Dalam kehidupan ini, dia pasti akan melanggar tabu itu. Saat itu, basis kultivasinya lemah, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata sok seperti itu. Saat ini, setelah melewati kesengsaraan Da Cheng, hanya tinggal setengah langkah lagi untuk membuktikan Dao dan menjadi kaisar, jadi saya harus berjuang keras. Pada hari ke-11, dia memejamkan mata dan turun ke langit selangkah demi selangkah. Mata dunia memandangnya, sedikit linglung, dan pikiran mereka juga kabur, seperti Ye Chen, dewa yang keluar dari mitos, tanpa paksaan dan kecemerlangan sedikit pun, tetapi tampaknya menyembunyikan semacam rumah abadi. Pulanglah. Ye Chen tersenyum, menyapa Ye Ling, Jining Suang dan Nanming Yusu. Istri dan anak-anak melangkah maju sambil tersenyum, dan keluarga itu pergi. Para beku surga di belakangnya tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan mereka masih belum puas. Dalam 2 hari terakhir, mereka benar-benar menyaksikan apa yang mengejutkan dunia, 131 tubuh suci, 131 iblis suci, dan kebebasan untuk mengontrol batas warisan darah. Sebelum hari ini, mungkin ada orang yang meragukan bahwa Ye Chen adalah orang suci terkuat dan paling menakjubkan. Setelah hari ini, tidak perlu diragukan lagi, mitos yang dia ciptakan belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar ada 2 makhluk tertinggi. Terlalu banyak orang tua yang bergumam pada diri mereka sendiri, 1 kaisar dan 1 tubuh suci, melihat ke seluruh langit, tidak banyak era. Dalam gumaman itu juga banyak penyesalan. Jika ada 2 makhluk tertinggi yang duduk di dunia manusia dalam malapetaka surga saat itu, pertempuran tidak akan begitu menyedihkan. Jatuh, kenapa kamu tidak jatuh? Underworld Emperor melirik ketiadaan, dengan harapan di matanya, dan nadanya sangat tidak senang. Pada tahun-tahun itu, langit lemah, dan makhluk tertinggi dari wilayah luar akan jatuh ke sini sesekali, dan kebanyakan dari mereka bergegas ke surga. Setiap kali seseorang datang, dunia manusia bertempur dengan sangat sengit. Sekarang, surga memiliki makhluk tertinggi, dan masih ada 2, tetapi mereka tidak datang. Di suatu tempat, ada masalah besar dengan semua ini. Kaisar Hades berpikir begitu, jika malapetaka tidak datang, tidak apa-apa, dan ketika mereka datang, mereka berkumpul, surga menstabilkan posisi mereka, menopang fasad, dan mengapa mereka tidak datang,
atau dengan kata lain, tidak ada gunanya mengetahui bahwa mereka akan datang, kecuali itu adalah tingkat kaisar. Nenek moyang Tao di surga sedang memikirkan hal lain, peti mati dua dewa. Saat itu ada tanda-tanda bahwa di langit zaman ini, akan ada dua orang yang akan membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Ji Ningsuang telah menjadi seorang kaisar, dan dia adalah salah satunya. Adapun yang lainnya, dia tidak yakin apakah itu manusia surgawi di Jalan Taiko. Jika demikian, maka langit tidak lagi menjadi kaisar. Jika tidak, maka setelah Empress of the Eastern Desolation, harus ada orang lain yang bersaksi. Dia lebih memilih kemungkinan kedua. Oleh karena itu, dia telah menonton sepanjang waktu. Sejak Dewa Timur Yaochi membuktikan jalannya, dia telah menonton, ingin melihat siapa lagi di surga yang berpenampilan menjadi seorang kaisar, tetapi setelah menonton selama bertahun-tahun, dia masih tidak berani membuat kesimpulan. Mungkin itu putra dari pesawat. Mungkin adik perempuan Kaisar Zun, mungkin Dong Huang Taixin yang akan lahir, senior atau junior, siapapun mungkin. Kamu tidak pernah mengira itu adalah Ye Chen. Kaisar dunia bawah berbicara dengan santai, sepertinya bisa menebak pikiran leluhur Tao melalui penghalang. Dia yang terbaik, kata Daozu sambil tersenyum. Tidak ada preseden untuk menjadi seorang kaisar dalam tubuh suci. Jika Ye Chen dapat mematahkannya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi yang terbaik. Di sini, Ye Chen telah tiba di rumah. Pria yang baik di rumah, dia sangat baik di mana-mana, selamat dari malapetaka, mengalami malapetaka, dia seperti orang normal, ketika dia kembali ke rumah, dia memakai celemek dan berjalan di atas kompor, teknik terampilnya lebih halus. Ye Ling menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah maju untuk membantu. Ji Ningsuang dan Nan Mingyu membilas mereka dan tersenyum lembut, masing-masing dengan pembagian kerja mereka sendiri. Keluarga ini benar-benar romantis. Orang-orang dari Dachu dan Heng Yue yang kembali kemudian tidak bisa menahan nafas ketika mereka lewat. Di surga saat ini, satu-satunya kaisar agung, satu-satunya tubuh suci agung, dan satu-satunya kaisar muda semuanya ada di gunung yang indah itu, dan semuanya menarik perhatian pada pandangan pertama. Tidak ada yang peduli, makan malam terasa nyaman. Setelah makan, itu adalah hutan bambu kecil lagi, di mana mereka memberi penghormatan kepada Ye Fan, Yang Lan dan Hu Immortal. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Itu masih pohon tua yang sama. Ye Chen duduk, tidak mengukir ukiran kayu, hanya diam-diam menatap Chang Miao, mencari gerbang jalan kaisar. Aku pernah melihatnya sebelumnya, bisik Ji Ningsuang, dan dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa Ye Chen sedang melihat gerbang jalan kaisar. Tampaknya disembunyikan. Ye Chen menutup matanya, tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskan darah dari tubuh suci? Ji Ningsuang mentransmisikan suara itu lagi, dan juga menarik sinar cahaya abadi kaisar, yang menyatu ke dalam tubuh Ye Chen, yang dapat mengisi kembali umurnya. Menyerahkan garis keturunan berarti tunduk pada langit. Ye Chen tersenyum, dan akhirnya mengambil pisau pahat dan mengukirnya satu per satu. Ji Ningsuang tersenyum lembut. Dia mengenal Ye Chen dengan baik, jadi pertanyaannya tampak berlebihan. Jika itu dia tidak akan menyerah. Kehilangan darah, sejak Ye Fan meninggal, dia sangat membenci langit sehingga dia tidak bisa membalikkannya. Linger, kembali ke kamarmu dan tidur. Sang Guan Hanyu memanggil dengan lembut, dan dari saat yang tidak diketahui, Ye Ling tertidur sambil berbaring di pangkuannya. Ye Ling tidak menanggapi, dia tidur dengan tenang. Sang Guan Hanyu tidak menelepon, dan mengirimnya kembali ke kamarnya karena takut mengganggu mimpi gadis kecil itu. Malam itu, Nanming Yusu, Xian, Lin Sihua, Liu Ruyan, Bei Sheng dan yang lainnya mundur secara terpisah. Di bawah pohon tua di tengah malam, hanya Ye Chen dan Yao Qi yang tersisa. Sama seperti Ye Ling, Ye Chen juga tertidur, berbaring di pangkuan istrinya, tidur dengan nyaman dan damai, helaian rambut putih, memantulkan cahaya bintang dan cahaya bulan, terutama melotot, dia pasti lelah, entah berapa tahun, tidur begitu damai. Yao Qi, yang adalah seorang kaisar, memahami keadaan pikirannya. Menjadi yang tertinggi, tetapi kelelahan tidak seperti sebelumnya, melihat ke belakang, ada lebih banyak darah dan air mata. Pada hari kedua, sebelum langit cerah, saya melihat seberkas cahaya membubung ke langit dari gerbang Tianxuan. Naidong Huang Taixin, setelah bertahun-tahun dipelihara oleh kekuatan ilahi, akhirnya diringkas menjadi bentuk manusia.
Disuan menjaganya, dan setelah membuka ingatan kehidupan masa lalunya, dia bisa mendengar isak tangis wanita itu dari jarak jauh. Dia reinkarnasi lain, tapi tanpa omong kosong pedangnya. Malam itu, Dixuan, Shiken, dan Dong Huang Taixin datang ke Yunfeng dan menyiapkan meja teh sederhana di bawah pohon tua. Hanya mereka dan Ye Chen yang duduk-duduk. Setelah duduk, tidak ada seorang pun di sekitar untuk waktu yang lama. Pidato. Dong Huang tersenyum terlalu tulus, sedikit kesurupan dan perubahan, menjalani dua kehidupan, dan juga melewati dua reinkarnasi, dari era Kaisar Xianwu hingga era Permaisuri Dong Huang, kenangan kuno telah tergerus oleh waktu. Shiken dan Dixuan juga cukup kecewa, setelah hidup lama, ada semacam kelelahan, yang terukir di jiwa. Malam itu, Dong Huang terlalu bersemangat. Dari saat dia pergi, itu pasti akan menjadi perjalanan yang sepi. Dia ingin menemukan pedangnya tanpa jalan. Karena dia bisa bereinkarnasi, mungkin Dewa Pedang juga bisa bereinkarnasi. Tidak akan pergi rumah. Setelah dia pergi, Ji Ningsuang dan Ye Chen juga bergegas ke dua arah, merasa ada orang lain yang bereinkarnasi. Sudah 2 tahun sejak mereka pergi. Di tahun ketiga, seekor serigala melolong dari sebuah gunung di Hengyuezong, yang membangunkan terlalu banyak orang. Itu adalah Xiong Xiaur, berlutut di depan patung Xiong Er, air mata mengalir di wajahnya. Ketika Xie Yun, Si Tunan dan yang lainnya tiba, mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Setelah bertahun-tahun beribadah, semangat Xiong Er benar-benar terungkap. Jika ada semangat, ada harapan, sama seperti Jiuli Muxue saat itu, kebangkitan hanyalah masalah waktu. Bedanya yang tersisa dari Bei Sheng saat itu adalah sinar kekuatan abadi yang murni, sedangkan yang tersisa dari Xiong Er adalah setetes darah yang tak tergerus oleh waktu. Hari itu, Ye Chen kembali, berdiri di depan patung, dan tertawa lama. Ketika dia pergi, dia sepertinya masih di dalam patung, dan mendengar kutukan keras, "Ye Chen, kamu jalang." Itu juga karena Ye Chen tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jika tidak, dia akan menendang patung batu itu berkeping-keping. Di tahun keempat, ada peristiwa bahagia lainnya. Mo Zun Naituntian, Mo Yuan, juga melepaskan jejak roh, dan permaisuri hutan belantara timur kembali dan secara pribadi menyembahnya. Di tahun ke-6, Ye Chen jatuh ke dalam lubang hitam. Ketika dia keluar lagi, ada teratai salju ekstra di tangannya, yang berlumuran darah. Itu adalah darah dari Master Pedang, itu seharusnya bertahan ketika dia mengolah cara kesepian di lubang hitam. Untuk itu, Ye Chen membangun sebuah kuil di Dacu yang disembah oleh dunia setiap hari. 2 tahun kemudian, Master Pedang keluar dari roh, dan dia kembali menjadi puncak tertinggi, dan itu hanya masalah waktu sebelum kebangkitannya. Sudah tahun ke-8, dan Ye Chen telah jatuh di wilayah selatan Suan Huang. Ketika saya datang ke suku Kuiniu lagi, saya mendengar suara ratapan, dan pemimpin keluarganya juga diberi jejak arwahnya. Ye Chen menonton selama 3 hari sebelum pergi diam-diam. Pada tahun ke-9, Ye Chen kembali ke Yunfeng dengan seekor monyet di tangannya. Itu bukan monyet biasa, itu adalah monyet yang harus dirampok. Malam itu, Nanming Yusu menekan Ye Chen ke tanah dan memberinya palu monyet yang harus dirampok adalah Kaisar Suan. Suan Huang juga seorang kaisar yang luar biasa, sesaat sebelum kematiannya, dia belum memasuki gerbang neraka, tetapi dia sedang menuju bencana. Namun, Yingji-nya rusak, dengan tubuh tetapi tidak ada roh primordial. Ye Chen menggunakan kesaktiannya untuk mengubah tubuh monyet menjadi setetes darah. Lalu, ada kuil lain, Ye Chen memasukkan setetes darah ke dalam pispot dan meletakkannya di kuil. Karena alasan ini, Nanming Yusu mengejarnya lebih dari 8 juta mil. Pada tahun ke-10, permaisuri dari hutan belantara timur kembali ke Dacu, membawa pedang patah dengan jejak kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan ilahi dari Jenderal keempat. Kekuatan supernatural Kaisar melampaui surga, dilacak kembali dengan kekuatan ilahi, dan menahan serangan balik kegelapan, dia hanya melakukan jejak roh. Pada hari itu, Disuan menangis dengan air mata berlinang. Pada tahun ke-11, Ye Chen kembali melewati masa-masa dalam mimpi dan memasuki surga. Ledakan. Gemuruh. Kemudian, terdengar suara menggelegar, dan tidak diketahui apakah itu guntur atau seseorang sedang bertarung. Ketika saya melihatnya lagi, Ye Chen dan Daozu sedang minum teh di hutan bambu. Melihat keadaan malu keduanya, orang tahu bahwa itu bukan guntur, tetapi mereka berdua sedang bertarung. Daozu baik-baik saja, tapi wajah Ye Chen terdistorsi.
Tubuh suci itu kuat, dan leluhur Tao tidak dibangun. Setelah mempelajarinya secara menyeluruh, dia sangat terkendali. Ketika Daozu bertanya tentang bayinya, Ye Chen menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia kembali lagi, dia masih memegang seseorang di tangannya, yang merupakan Raja Keberuntungan, dan dia terlempar ke gerbang Tianxuan melintasi langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, saya juga bertanya tentang suara dentuman, mungkin itu simpati satu sama lain. Putra pesawat itu berkelahi dengan Dewa Penciptaan, dan keduanya memukuli pihak lain hingga hidungnya memar dan muka bengkak. Episode 3020 Kombinasi Tertinggi. Setelah mengirimnya kembali ke Raja Dewa Penciptaan, Ye Chen tidak pergi. Pada malam hari, dia membangun kuil lain di Zhongzhou, dan meletakkan kepala Xingtian di kuil. Jika orang lain mempersembahkan sedikit roh, mereka akan dibangkitkan. Jika Xingtian memiliki kepalanya, jika ada lebih banyak persembahan, kemungkinan besar Dewa Perang akan menjadi bisa kembali ke dunia. Saya hanya tidak tahu apakah itu masih mungkin setelah keabadian. Ini sedikit berbeda dari usianya. Xiao Chen juga ada di sana, berdiri di kuil, berhenti lama, menatap kepala Xingtian dengan bingung. Dia bisa melihatnya, dan Ye Chen juga bisa melihatnya. Daripada mengatakan itu sedikit berbeda, lebih baik mengatakan bahwa ia memiliki sedikit lebih banyak kekuatan kaisar, yang tampaknya tersembunyi. Mengenai hal ini, Ye Chen pernah bertanya kepada Daozu, namun tidak mendapatkan jawaban yang akurat. Setelah beberapa hari, ketika Jining Xuang kembali, keduanya belajar untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasannya. Meskipun semakin banyak persembahan, jejak prestise kaisar di kepala Xingtian sebenarnya tersembunyi. Sejak hari itu, Jalan Taiko cukup resah, suara gemuruh menjadi cukup sering, dan retakan meledak dari waktu ke waktu. Daozu melihatnya setiap hari, dan cahaya di matanya menjadi semakin dalam. Adapun Kaisar Ming, dia juga melihatnya setiap hari, tapi yang dia lihat bukanlah kepala Xingtian. Tapi Ye Chen. Ye Chen sudah pernah ke surga, mengapa tidak datang ke dunia bawahnya? Untuk menunggu Ye Chen datang, Kaisar dunia bawah membuat persiapan penuh, membawa tentara kaisar sepanjang hari, mencoba menjatuhkan Ye Chen dengan satu pukulan ketika dia datang. Kaisar juga manusia, dan kaisar juga menyimpan dendam. Saya ingat dengan jelas saat Ye Chen menendangnya untuk menipu dia. Ye Chen cukup mengerti, ada seorang kaisar yang menunggunya, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi. Pada hari kedua, dia lewat, tidak hanya dia pergi, tetapi juga membodohi Jining Xuang ke masa lalu. Ye Chen baik-baik saja, dia telah ke sini beberapa kali, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi Jining Xuang. Ketika dua makhluk tertinggi tiba, dunia bawah terkejut. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkumpul, tetapi hanya tahu bahwa ada tubuh suci Dacheng, dan tidak hanya ada satu kaisar agung, tetapi juga pasangan, satu keluarga dan dua makhluk tertinggi ini adalah mitos yang hidup. Kamu Jalang, apakah kamu masih hidup? Ye Chen mengamati Raja Manusia dari atas ke bawah jalan kota hantu. Ketika dia menemukan Raja Penciptaan di surga, dia terkejut untuk sementara waktu. Ketika dia datang ke dunia bawah, dia terkejut. Mereka semua luar biasa. Orang-orang berbakat, satu pergi ke surga, dan yang lainnya datang ke dunia bawah. Sayang sekali saat melintasi malapetaka, saya tidak punya waktu untuk mempedulikannya, dan saya tidak merasakannya, apalagi saat berjalan sambil tidur. Membunuh putranya untuk membuktikan kebenaran, aku memberitahu Ye Fan. Raja membungkukkan tangannya, memberi hormat kepada kedua junior itu untuk pertama kalinya, dan juga menunjukkan keseriusan kepada Ye Chen untuk pertama kalinya. Kedua mata Ye Chen dan Jining Xuang dipenuhi dengan kesedihan yang tak dapat disembunyikan, dan itu bukan salah Renwang. Anak-anak mereka secara alami mengerti, bahkan jika raja tidak mengatakan apa-apa, Ye Fan juga akan pergi ke hutan belantara untuk mati. Senyum Ye Chen agak dibuat-buat, bencana itu terlalu tak berdaya. Sikap raja membuatnya semakin bersalah, jika memungkinkan, dia akan mengambil nyawanya sebagai ganti kembalinya Ye Fan. Pulanglah. Ye Chen tersenyum, merobek celah penghalang antara dunia manusia dan dunia bawah, dan mengirim Raja Manusia kembali ke dunia manusia. Sialan. Di seberang celah, sepertinya dia masih bisa mendengar kutukan keras, yang berasal dari gerbang Tianxuan. Setelah itu, Raja Manusia dipukuli. Orang yang mengalahkannya adalah Dewa Keberuntungan Raja dan Putra Pesawat, dan itu adalah cara khusus Tianxuan Men untuk menyambut orang. Jalang, jalang.
Seseorang di dunia manusia dipalu, sementara seseorang di dunia bawah mengutuk. Itu Kaisar Ming. Ye Chen merobek celah, mengganggu dunia manusia dan dunia bawah. Dia akan memukuli Ye Chen dengan kejam. Ma Liu mengumpulkan tentara kaisar, dan lari ke kehampaan. Retakan itu harus diperbaiki, dan begitu pula alam semesta harus ditekan. Langit suram, apakah kamu merasa sangat tertekan? Tidak apa-apa. Di jalan Gisheng, Ye Chen dan Yao Qi berjalan berdampingan, seperti pasangan berbelanja, berjalan dan menonton. Itu adalah gambar yang menggoda, tetapi juga gambar yang membuat orang merasa tidak nyata. Karena mereka berdua, orang-orang di jalan Gisheng tampaknya tidak bisa bergerak, dan tidak ada yang mau bergerak. Mereka semua memperhatikan mereka, satu kaisar agung, dan yang lainnya tubuh suci agung, datang ke dunia bawah untuk berbelanja. Masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu masih akan mati di dunia kuno. Aku benar-benar menggoda seorang kaisar. Wanita untuk menjadi istriku. Istri. Kamu lupakan, kamu tidak ingin kencing dan berfoto, tapi kamu masih ingin berendam di Supreme. Pergilah. Ye Chen dan Yao Qi sudah pergi, tapi diskusi di belakang mereka menjadi gelombang pasang, dengan desahan, klik, desahan, suara kejutan terus datang, dan mereka menghela nafas pada makhluk tertinggi dunia manusia, tetapi keduanya adalah suami dan istri. Mereka meratapi pengalaman Ye Chen, dan juga mengejutkan kekejaman Ye Chen, orang yang bisa minum sup mengpo, mengganggu reinkarnasi, dan mengacaukan neraka. Di dunia yang gelap, Ye Chen dan Yao Qi berjalan di kiri dan kanan, tanpa batas. Saat mengunjungi kembali tempat kuno, Ye Chen seperti pemandu wisata, dan akan memperkenalkannya setiap saat, dan ada legenda tentang dia kemanapun dia pergi. Selama periode ini, Yao Qi melirik ke samping berkali-kali, diam-diam menatap Ye Chen. Sepanjang jalan, dia telah mendengar terlalu banyak legenda, termasuk kisah cinta antara Ye Chen dan Chu Ling. Setiap kali dia mendengarnya, hatinya sakit. Bagaimana Ye Chen bertahan selama bertahun-tahun? Untuk seorang wanita mengenakan gaun pengantin untuk seseorang, kalau tidak, dia akan patah hati. Bencana cinta akan lebih tak terlupakan daripada bencana kehancuran. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mendengar Ye Chen membicarakannya. Orang yang benar-benar mengenal Ye Chen tidak tahu banyak saat ini, sama seperti permaisuri ini. Aku bisa mencium aroma yang familiar. Saat melewati Yan Luodian, Ye Chen tiba-tiba menutup matanya dan merasakannya dengan tenang. Pikiran Yao Qi terputus, dan dia sedikit menutup matanya. Saat berikutnya, keduanya membuka mata mereka bersama-sama dan melihat ke kedalaman dunia bawah. Kedua makhluk tertinggi kehabisan penglihatan mereka tetapi tidak dapat melihat. Ada fondasi kuno yang tersembunyi di sana, agak mirip dengan kelimanya. Daerah terlarang. Dunia bawah tidak sederhana, Ye Chen sudah lama menyadari bahwa dia harus memiliki misi yang sama dengan 5 area terlarang. Adapun nafas yang akrab di mulutnya, itu pasti bukan latar belakang, tapi nafas seseorang, tidak jauh dari latar belakang, karena latar belakang, bahkan penglihatan mereka berdua ditutupi oleh kekuatan gelap. Setelah sekian lama, keduanya memejamkan mata dan melangkah maju lagi. Saya telah melihat Ekaristi. Saya telah melihat Kaisar Agung. Lu bertemu banyak orang dari dunia bawah, dan ketika mereka melihat mereka dari kejauhan, mereka memberi hormat dengan hormat. Semuanya adalah yang tertinggi, itulah puncak dari Tao. Ketiadaan, Kaisar dunia bawah telah turun, memperbaiki retakan, dan menekan Qian Kun, lalu kembali ke puncak Gunung Jiming. Wajah Kaisar sangat gelap, dan dia memarahi Ye Chen ribuan kali. Bagaimana mengatakan? Setiap kali Ye Chen datang ke sini, dia pasti akan melakukan beberapa hal yang tidak tahu malu. Dia menendangnya pertama kali, menipu dia untuk kedua kalinya, dan merobek penghalang hingga terbuka untuk ketiga kalinya. Dia marah seperti Kaisar saat itu. Tidak sehebat dia. Katakan Ye Chen, dan Ye Chen akan tiba. Jining Suang, terlepas dari urutannya, melihat ada bunga Bianhua yang disisipkan di rambutnya. Sepertinya mereka berdua pernah ke jalan Huang Kuan. Adapun bunga itu, pasti disisipkan oleh Ye Chen. Itu cocok dengan kecantikan permaisuri dan memiliki cita rasa yang istimewa. Anak muda hebat. Kulit gelap Kaisar dunia bawah telah menghilang, dan kata-kata ini diucapkan dengan tulus. Junior datang kali ini untuk meminta senior mengklarifikasi keraguannya. Kata-kata Ye Chen tidak dimaksudkan untuk bercanda, tetapi juga serius. Mudah untuk berbicara. Kaisar puncak yang agung, masih terlibat dalam serangan diam-diam. Jalang, kemana kamu pergi?
Dua orang yang awalnya serius, setelah dialog sederhana, gaya lukisan mereka tiba-tiba berubah, dan mereka mengobrol dengan gembira. Kaisar Hades memilih pria itu di tempat, dan kekuatan tembakannya jelas bukan untuk dipukul, tapi untuk membunuh. Jika dia tahu tentang sifat urin Kaisar Ming, Ye Chen pasti sudah menyadarinya sejak lama. Apa yang ditakuti generasi muda, berpura-pura begitu serius, siapa yang kamu bodohi? Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia bawah yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup, seorang kaisar puncak, membawa seorang pria, mengejar dan membunuh tubuh suci Dacheng sepanjang jalan. Keduanya memasuki langit satu demi satu. Masih banyak gerakan, mendengarnya membuat orang gemetar di dunia bawah, dan melihatnya membuat hantu besar dan hantu kecil mendecakkan lidah mereka. Itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa, tetapi Ye Chen jauh lebih baik daripada Di Huang. Yang lebih luar biasa masih tertinggal, permaisuri Wilderness Timur juga naik, sudah hidup, tapi begitu dia naik, itu menjadi lebih hidup. Suami bernyanyi dan istri mengikuti, Ekaristi dan permaisuri jelas khas. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Ye Chen membodohi Jining Suang untuk datang ke sini. Jika satu orang tidak tahan, sulit bagi dua orang untuk membicarakannya. Saat dua makhluk tertinggi turun, penampilan mereka masih sangat menggoda. Makhluk tertinggi dunia bawah dipalu oleh Ye Chen dan istrinya. Dia bahkan tidak bisa berdiri di tanah. Ada banyak jejak kaki di sekujur tubuhnya. Jejak tamparan di wajah kirinya sangat menarik perhatian. Sensitif tertentu sebagian bahkan dipukul oleh seseorang. Orang-orang menendang. Ini pertama kalinya aku melihat Kaisar Hades dipukuli. Tubuh suci itu, permaisuri itu, tidak datang untuk bermain di gunung dan sungai, tetapi untuk membuat masalah. Tidak tahu malu, tapi aku selalu ingin tertawa. Hantu besar dan hantu kecil berkumpul dalam kelompok besar, melihat pada Ekaristi dan permaisuri, mereka sangat kagum. Di tahunnya, akan ada yang lebih kejam lagi. Kalimat inilah yang ingin dikatakan Daozu, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tunggu. Saat Di Huang kembali, saat seseorang kembali, dia bisa mengalahkan pelayan Kaisar dunia bawah sampai ke rahim ibunya. Ada edisi kolektor, tapi tidak semua orang bisa membacanya, dan Anda harus membayar harganya. Adapun hari ini, Ye Chen dan Yao Qi hanya melakukan pertunjukan kecil, dengan final akan datang nanti. Senior, kondisimu hari ini sepertinya tidak terlalu baik. Kembali ke Gunung Jieming, Ye Chen menarik rambutnya yang acak-acakan dan memukul Kaisar dunia bawah, dia juga berantakan. Kaisar dunia bawah tidak mengatakan apa-apa, dia melirik Ye Chen dengan wajah gelap, dan kemudian ke Jining Suang, dan dia tahu bahwa kedua orang ini datang untuk memukulinya, satu Ye Chen yang tidak bisa dia tahan, dan satu lagi permaisuri Dong Huang, aku tidak bisa menahan diri lagi. Ye Chen mengabaikannya, merobek mantelnya, dan berganti menjadi jubah Tao baru ketika Di Huang pergi, dia berkata bahwa tidak perlu menyelamatkan mukanya. Adapun Yao Qi, karena mereka jatuh, mereka hanya melihat Chang Miao. Ye Chen datang dan berkata bahwa dia ingin seorang suami dan seorang istri untuk mengikuti. Hari ini tidak cocok untuk berbicara, mari kita kembali di lain hari. Ye Chen menepuk pantatnya, menarik Jining Suang pergi, dan sudah mengambil keputusan. Sesederhana itu, maka Anda harus menggantungnya di pohon untuk dia kering selama 3-5 hari. Kaisar dunia bawah mencengkeram dadanya, dia tidak tahu apakah itu karena rasa sakit atau kemarahan. Seorang kaisar agung di puncak dipalu oleh tubuh suci kecil dan seorang permaisuri kecil, pasangan muda itu benar-benar bekerja sama satu sama lain di luar pemahaman diam-diam biasa. Ketika dia pergi menemui Daozu, dia merasa senang atas kemalangannya. Semakin banyak kasusnya, semakin marah kaisar dunia bawah, yang satu menjaga dunia bawah dan yang lain menjaga surga, mengapa hanya memukuliku dan bukan dia? Jika Anda melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, Anda akan selalu dihukum. Mata Daozu yang merespons dengan sempurna menjelaskan apa yang dia katakan, dan hanya mereka yang bisa memahaminya. Penampilan ini membuat Kaisar Hades merasa sedikit patah hati. Dia tiba-tiba memikirkan Di Huang, dan gadis yang selalu suka membalik meja. Dia juga merupakan kombinasi dari permaisuri dan tubuh suci. Pasangan itu akan memukulinya sampai mati. Di sini, Ye Chen dan Yao Qi telah kembali ke surga. Terus mencari, kata Ye Chen, dan berlari ke arah barat sebelum pergi, tangannya tidak terlalu jujur, dan dia menyentuh apapun yang lembut. Ketika para biksu yang lewat melihatnya, mereka mendecakkan lidah mereka. Memiliki menantu permaisuri terasa sangat menyenangkan.
Kecantikan Yaoqi memerah sesaat, berbalik dan menghilang. Tubuh suci Dacheng dan seorang kaisar wanita masih sangat berdedikasi, dan mereka telah pergi ke terlalu banyak langit berbintang untuk menemukannya satu per satu. Sama seperti saat itu, ketika Ye Chen sedang mencari reinkarnasi. 2 tahun kemudian, Ye Chen menemukan Raja Cujiang, tetapi dia adalah jiwa yang hancur yang telah mengembara dari dunia untuk waktu yang tidak diketahui. Jiwa yang tersisa lebih baik daripada roh, dan Ye Chen mengirimkannya kembali ke Dacu sendiri. Pada tahun ketiga, permaisuri kehancuran timur juga memanen. Di langit berbintang mati, dia menemukan rumput peri berlumuran darah. Tahun itu, dia bertemu Dong Huang Taixin, yang bahkan lebih kuyu dari yang dia bayangkan. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak berhenti selama sehari. Dia telah melewati terlalu banyak langit berbintang dan pergi ke terlalu banyak tempat kuno. Temukan satu per satu. 1. Senyumnya penuh dengan perubahan dan dibuat-buat, dan dia berlari ke sisi lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Permaisuri secara alami memahami keadaan pikirannya. Tentu saja, tidak semua orang disukai oleh takdir, seperti Dewa Pedang di surga, atau seperti Ye Fan dari keluarganya. Pada tahun kelima, Ye Chen pergi ke Tanah Suci Yaoqi dengan membawa sepotong xingxia. Xingxia bukanlah xingxia biasa, dengan jejak pikiran sisa, milik Kaisar Xuan Yuan. Yao Xin menangis dengan air mata mengalir di wajahnya, matanya, yang telah redup selama beberapa dekade, menghidupkan kembali harapan. Melihatnya, Ye Chen menunjukkan senyum lelah. Jika dia tidak menemukannya lebih awal, jika tidak dipertahankan secara paksa oleh hukum pembalikan, Kaisar Xuan Yuan tidak akan memiliki harapan. Mampu menyelamatkan jiwa heroik dianggap jasa. Memantulkan cahaya bulan, dia pergi. Jalan menemukan orang juga merupakan jalan pencerahan. Ada penghargaan dan pencerahan Tao. Saya telah mendengar banyak Tianyin dari Starry Sky Avenue. Itu berasal dari dia dan permaisuri tanah air timur. Ledakan. Gemuruh. Pada hari yang tidak diketahui, alam semesta bergetar, dan cahaya langit naik ke langit baik di surga maupun di dunia bawah. Pada saat yang sama, 5 area terlarang Xuan Huang, kota tanpa air mata, klan peri yang bobrok, dan gerbang surga Dacu juga semuanya memiliki cahaya surgawi, diwarnai dengan cahaya surgawi yang indah, menembus ke dalam luasnya, dan 10 cahaya surgawi berkumpul di puncak misti. Sudah dimulai. Kaisar Ming dan Daozu, yang duduk bersila, bangkit. Sudah dimulai. Wulei berdiri di atas kota Wulei, menatap kehampaan. Ye Chen dan Ji Ningsuang juga menonton, dan mereka bisa melihat 10 cahaya langit bergabung menjadi satu, yang tampaknya telah menghilangkan semacam batasan dalam kegelapan. Pada saat itu, apakah itu Kaisar, tubuh suci Dacheng, atau para biksu dari surga, mereka semua tiba-tiba merasa ringan, dan merasakan semacam tekanan lega, pikiran dan jiwa mereka jernih, dan dunia dalam pikiran mereka. Mata bahkan lebih berat dari sebelumnya. Apa itu? Ye Chen melihat ke arah langit dan bertanya pada Daozu. Larangan kuno. Jawab Daozu. Apa implikasinya? Permaisuri bangun dan benar-benar melangkah ke jalur yang benar.